ulang sedikit. Jadi simpelnya adalah gini. Blockchain itu kan sebenarnya kan hanya sebuah teknologi ya. Teknologi internet di mana sesuatu yang dulunya harus diverifikasi dengan satu otoritas ya, sekarang bisa dilakukan verifikasinya secara kelompok. Jadi contoh misalnya saya punya e-commerce ya, misalnya kita adalah pedagang e-commerce. Kalau kita pakai e-commerce yang ada sekarang, itu kan kita kalau buka toko e-commerce kita, itu harus mendapatkan otorisasi dari si pembuat e-commerce-nya. Contoh misalnya ini saya sebut merek aja ya. Misalnya di sini dia punya akun Shopee Shop gitu, jualan di Shopee. Pasti ada lah ya, mungkin yang jualan baju insya Allah ada. Ini gak ada yang ngangkat, apa nggak dagang, apa gimana sih nggak tahu. Tapi kalau kita punya akun Shopee itu kan otoritas isinya kan semuanya kan di Shopee, di kantor Shopee-nya gitu ya. Nah, apa namanya, kita melakukan apapun, mau buka apa namanya akun, mau masang produk dan lain sebagainya, itu semua harus melalui persetujuan dari otoritas Shopee. Itu yang terjadi di internet zaman sekarang. Nah, dengan adanya blockchain ya, ini kita bicara teknologi blockchain-nya sebelum kita kaset kripto. Blockchain itu membuat kita bisa punya pasar e-commerce seperti tadi, dan ini sudah ada ya pasar-pasar e-commerce yang berbasis blockchain, berbasis kripto gitu. Ketika kita membuat toko tersebut, itu diverifikasinya bukan oleh satu otoritas yang punya platformnya, tidak, tapi diverifikasi oleh para verifikator yang biasanya memiliki sejumlah tertentu koin kripto dari platform perdagangan tersebut. Jadi misalnya saya bikin toko baju berbasis kripto gitu ya, misalnya ya ada platform jualan baju gitu ya, saya yang bikin, saya tidak bertanggung jawab, saya tidak harus memverifikasi tokonya satu-satu, karena nanti ketika saya isu token ada yang beli gitu ya, menjadi verifikator, mereka lah yang akan memverifikasi setiap pembuatan toko-toko di jaringan blockchain yang saya buat, yang saya inisiasi, bukan saya buat ya, tapi saya inisiasi. Nah itu keuntungannya apa? Sebenarnya simpelnya adalah itu pertama jauh lebih cepat, pasti jauh lebih cepat ya, karena ngerjainnya nggak sendiri dan tidak ada backlog lah. Kalau misalnya server dari pusatnya rusak kan, kalau misalnya teknologi internet biasa, misalnya kita banking saja deh. Banking itu kalau misalnya servernya yang di gedung cyber yang ada di Kuningan itu dijebol, ya itu biasanya layanan bankingnya bisa stop berjam-jam. Nah kalau pakai kripto, karena verifikatornya banyak gitu ya, yang menjalankan sistemnya itu banyak, satu kena hack pun yang lain masih bisa menjalankan, sehingga transaksi kehidupan terjadi apa ya, yang terjadi itu tidak apa ya, tidak terganggu lah oleh terhacknya misalnya satu verifikator. Itu keuntungan utama sebenarnya dari blockchain. Yang kedua tentunya adalah speed ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan apapun, kalau misalnya lewat blockchain itu biasanya kecepatannya bisa 5 kali lebih cepat dibandingkan dengan kita melakukan di teknologi biasa. Itu adalah penjelasan singkat ya mengenai teknologi dulu yang melandasi lah ya, melandasi munculnya aset-aset kripto. Jadi kalau didefinisikan tadi oleh Mas Iqbal ya, adalah mata uang digital dan aset digital yang panjang segala macam. Intinya adalah kripto itu adalah segala jenis aset apapun ya, yang diterbitkan melalui teknologi blockchain. Sesimpel itu aja, definisi kripto itu. Makanya kripto ini jadi luas sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang melihat ekosistem kripto secara mendalam, nanti teman-teman akan menemukan misalnya tokenized Tesla stock. Jadi saham Tesla ditokenin, dikriptokan gitu. Tapi dia saham Tesla aslinya gitu. Atau misalnya ada juga yang misalnya berbasis properti misalnya. Ada perusahaan di Kodarol, ini perusahaan Yahudi ya, namanya Solid Block. Kalau dulu Solid Block saya lupa sekarang namanya apa. Itu dia kerjaannya itu adalah mentokenisasi rumah yang ada di London. Jadi apartemen-apartemen penthouse mewah yang di London itu kan disewakan. Ada orang yang mau invest di real estate, dia akan masuk invest dengan membeli separsial dari bangunan fisik tersebut melalui teknologi blockchain dengan kripto. Itu adalah salah satu wujud wujud aset kripto yang kadang kita tidak ketahui ya, karena mungkin yang muncul di masyarakat itu kan hanya yang seperti kayak Bitcoin dan lain sebagainya gitu ya. Tapi nanti akan saya jelaskan juga seperti apa hukumnya aset-aset seperti itu. Nah itu untuk penjelasan dasar mengenai apa itu blockchain dan apa itu aset kripto. Jadi sudah ada penjelasan mengenai dua aset tersebut gitu ya.
Mungkin ada presentasi yang bisa ini nggak? Biar pada bisa lihat. Soalnya kalau saya ngomong dong nggak enak. Ada nggak bisa lihat ya. Panitia mungkin bisa dibantu untuk presentasi Ustadz Devin. Ya. Oh ya, sedang berproses. Oke. Insya Allah akan ada ditampilkan PPT untuk jamaah juga bisa melihat di kiri dan kanan serta di ahwat juga insya Allah ada Ustadz. Ya, jadi kenapa saya tampilkan ya? Jadi biar nggak ribet, lebih baik saya tunjukkan dalam bentuk visual juga apa jenis-jenis aset kripto itu sebenarnya apa gitu ya. Jadi teman-teman bisa sambil belajar juga gitu. Belum lagi. Ya, sembari menunggu Ustadz. Oh ya. Izin follow up pertanyaan dari tadi apa yang antum sampaikan. Maka mungkin di masyarakat ini Ustadz sangat awam ya menggunakan kripto dan mungkin hanya segelintir orang yang saat ini benar-benar mengetahui dan bahkan mentransaksikan kripto Ustadz. Dan tadi disampaikan Ustadz bahwa kripto ini adalah didasari blockchain di mana Ustadz sampaikan tidak hanya ini mata uang ataupun aset karena ini akan melebar kepada aset-aset lainnya yang tadi disampaikan Ustadz. Lalu secara umum Ustadz sebenarnya apa pembeda dari satu aset ke aset lain Ustadz dan bagaimana kita masuk kepada syariat akan memandang aset-aset yang tadi Ustadz sampaikan tidak hanya satu bentuk gitu tetapi ada beberapa bentuk gitu. Oke, jadi saya ini sambil jalan, tapi saya akan jelaskan seperti ini. Karena definisi kripto itu sebenarnya seperti kata Mas Iqbal tadi ya, itu lebih merujuk kepada teknologinya ya, sehingga aset yang dibentuk dari terminologi kripto itu jadi jumlah jenisnya itu sangat banyak sebenarnya. Beda kalau misalnya kita bicara mengenai saham, saham itu sebenarnya satu jenis aset. Saham itu sama dengan kepemilikan perusahaan, titik, selesai, tidak ada lagi terminologi lain untuk saham. Jadi simpel memahaminya bahwa saham itu adalah kepemilikan perusahaan. Tapi kalau kripto itu tidak bisa seperti itu. Jadi kalau kripto itu banyak sekali yang dipecah jadi berbagai jenis ya. Contoh yang pertama adalah yang paling dasar sebenarnya adalah aset-aset seperti Ethereum, Solana dan lain sebagainya. Jadi aset-aset seperti Ethereum, Solana, ini saya sebutkan exact ya. Contohnya benar-benar exact bukan dan lain sebagainya gitu bukan. Tapi seperti Ethereum, Solana, lalu ada Tron, ada ADA, itu basisnya Cardano, dan beberapa aset lainnya yang memiliki fungsi serupa, itu disebut sebagai smart contract platform. Jadi itu adalah platform dasar blockchain yang untuk mengakses platform blockchain tersebut ya, atau program blockchainnya, kalau untuk kita membangun sesuatu itu membutuhkan koinnya. Contoh misalnya yang real world case ya. Jadi teman saya itu membuat sistem penyimpanan ijazah di salah satu kementerian di Indonesia gitu ya. Menggunakan blockchain. Nah, untuk dia bisa membuat platform tersebut, dia membutuhkan base blockchainnya, base teknologi yang sudah dibuat oleh orang lain. Karena kalau buat sendiri sangat mahal. Nah, untuk bisa mengakses ini ya tanda kutip teknologi tersebut itu dia harus memiliki yang disebut dengan coins. Jadi misalnya saya mau buat sesuatu di Ethereum gitu ya, saya mau buat aplikasi gaming Islami di Ethereum misalnya, maka untuk membuat aplikasi di atas jaringan Ethereum ya saya harus punya koin ETH-nya, harus punya itu udah kewajiban kita kalau mau bangun di atas Ethereum harus punya koin ETH untuk mengakses jaringannya. Itu adalah jenis aset kripto yang paling basic namun paling sulit dipahami. Itu disebut dengan layer 1 blockchain platform coins namanya. Jadi platform blockchain yang aksesnya diwakili oleh sebuah aset kripto atau coins. Itu yang sebenarnya paling umum dan paling basic. Gitu ya. Nah itu di situ ada contohnya tulisannya smart contracts ya karena itu semuanya sudah ada fitur kontrak cerdasnya. Kalau yang belajar teknologi nanti bisa belajar. Berarti ini salah satu kata kunci Ustadz ya. Smart contract ini kata kunci. Betul. Dari pembahasan kita terkait dengan kripto salah satu Betul. Kata kunci ya. Ya kontrak cerdas bahasa Indonesianya. Nah itu adalah jenis yang pertama.
Lalu kemudian tadi saya bilang kan ada orang yang membangun sesuatu di atas jaringan blockchain dasar tadi pakai Ethereum, ada yang pakai Solana misalnya, ada yang pakai Cardano dan lain sebagainya, banyak lah ya. Nah, setelah itu dia membangun fungsi tambahan di atas jaringan tersebut. Dibangunlah aset keduanya gitu ya, atau yang disebut dengan layer 2. Jadi teknologi lapis kedua. Nah, itu biasanya untuk mengakses teknologi tersebut pun para developernya membangun sistem di mana kita bisa mengakses layanan yang dia buat gitu ya dengan suatu aset kripto lain. Apa? Nah, itu yang disebut dengan yang namanya utility tokens. Contoh misalnya gini, ada satu koin ya, ini koinnya real, market cap-nya besar juga. Market cap-nya itu sekitar lumayan lah ya, dia top 50 kripto lah, cukup besar. Fungsi utama dari jaringan yang diwakili oleh koin tersebut adalah cloud storage, alias penggantinya Google Drive, Microsoft Drive, dan teman-temannya gitu ya. Jadi dibandingkan kita pakai Google Drive, kita bisa beli koin tersebut, kita akses jaringan koinnya tersebut untuk kita menitipkan data-data kita di sana secara digital. Itu yang yang jenis kedua, itu namanya utility tokens. Dan itu jenisnya banyak gitu ya. Dan itu bisa menyimpan apapun yang kita ingin masukkan, Ustaz. Kalau itu iya, karena itu kan emang cloud Baik. storage spesifik. Nah, itu biasanya yang seperti itu biasanya fungsinya akan lebih spesifik. Misalnya tadi ada cloud storage, ada yang fungsinya untuk rendering video khusus. Jadi kita beli koin itu, kita akses jaringannya, kita masukin video kita, di-render sama orang gitu ya di sana. Tiba-tiba balik sudah jadi video yang rendered, siap untuk diupload jadi konten sosial media misalnya gitu kan. Itu adalah jenis token utilitas yang lain atau utility token yang lain. Nah, itu adalah jenis kedua. Nah, lalu ketiga ada orang yang punya ide menarik nih. Yaitu, wah kayaknya bisa nih saya bikin token di atas blockchain, nanti ada representasinya aset di bawahnya. Contoh, tadi saya bilang ada rumah kan ya, ada saham, ada yang stable coin berbasis mata uang, ada yang emas bahkan, berbasis emas, berbasis perak. Nah, itu semua aset tersebut ya, koin-koinnya itu ya, yang mewakili aset-aset real ya, yang disimpan di suatu tempat lalu ditokenkan dan diperdagangkan di bursa kripto itu disebut dengan yang namanya stable coin atau koin stabil. Kenapa dia disebut koin stabil? Karena harganya stabil mengikuti pergerakan harga aset tertentu. Contoh kalau misalnya di market itu ada yang disebut dengan PEX Gold ya. PEX Gold itu diwakili satu token PEX Gold itu diwakili oleh 1 ounce emas. Jadi 1 ounce itu sekitar berapa gram ya? 28 gram saya lupa. Nah, itu harus selalu ada emasnya dan harus selalu mengikuti harga emas tersebut koinnya. Jadi itu merepresentasikan suatu emas yang disimpan di luar negeri, biasanya di Swiss atau di mana gitu ya. Itu adalah jenis aset ketiga sebenarnya. Nah, yang lain juga adalah ini. Jadi kalau adalah jenis yang keempat nih ya, ini ada berbagai jenis aset, makanya agak rumit ya memahami ekosistem kripto itu karena jenis asetnya sebenarnya banyak. Yang keempat adalah kalau misalnya kita melakukan transaksi di berbagai bursa kripto ya, mungkin di Indonesia teman-teman ada yang udah tertarik melihat seperti tanda kutip, ini saya sebut merek ya, misalnya kayak Ajaibkah atau misalnya Pintukah atau misalnya Reku atau Indodax dan lain sebagainya ya. Itu biasanya beberapa aplikasi tersebut juga menerbitkan koin mereka sendiri untuk mempermudah transaksi di dalam pasar mereka gitu. Itu yang disebut dengan exchange tokens. Kalau di slide-nya ada yang paling besar yaitu BNB ya, Binance. Lalu yang lain juga ada yang Uniswap, ada yang PancakeSwap dan lain sebagainya. Itu adalah semuanya adalah pasar di mana aset kripto diperdagangkan. Jadi untuk memudahkan transaksi, mereka menerbitkan token untuk memindahkan satu aset ke aset lain. Itu adalah salah satu contohnya ya. Lalu yang berikutnya juga adalah teknologi aset kripto yang digunakan khusus untuk pembayaran. Jadi dia menjadi infrastruktur perbankan, infrastruktur payment, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan, bukan, kalau di situ kan tulisannya digital currency, tapi kalau saya menyebutnya lebih kepada payment enabler namanya. Jadi yang mempermudah proses pembayaran. Contohnya koinnya yang besar itu adalah XRP yang sekarang sudah dipakai oleh perbankan Jepang. Atau juga yang besar lainnya adalah Monero yang bisa dipakai untuk private banking untuk privasi data.
Jadi kalau dilihat ya ekosistem kripto tuh banyak sekali jenis asetnya. Asetnya tuh banyak dan setiap aset itu memiliki hukum masing-masing. Jadi kalau saya gimana cara simple kita menganalisa zat koinnya, apakah itu halal atau tidak ya? Saya pasti akan melihat ini koin merepresentasikan project apa. Gitu loh. Jadi misalnya dia merepresentasikan project ini, utilitasnya ini. Nah, kita cek ini utilitasnya halal atau tidak. Biasanya. Misalnya ini projectnya merepresentasikan project kasino online. Dan itu banyak koin-koin kasino online itu banyak sekali sekarang dibangun di atas Ethereum. Ya kita jangan beli koin tersebut gitu kan. Itu pasti diharamkan. Siapapun yang punya akal orang muslim pasti mengharamkan barang seperti itu gitu ya. Nah, apa namanya? Itu adalah cara pertama saya meng-screening untuk saya pribadi ya. Misalnya saya mau investasi di koin A gitu ya. Apakah ini halal atau tidak? Saya akan baca project prospektusnya itu ya, atau sebut dengan white paper. Nah itu saya teliti, ini analisa, ini produknya adalah buat ini, fungsinya ini, dan apa namanya, apakah proyeknya sudah berjalan dan lain sebagainya. Kalau misalnya apa namanya dia memiliki fungsi yang baik dan bisa digunakan bukan hanya sebagai alat spekulasi, maka saya melihat bahwa mungkin saja ada potensi kehalalan di situ. Itu adalah cara pertama untuk menganalisa koin secara data. Baik, berarti Ustaz, untuk pada topik pembahasan ini ya, kita garis bawahi bahwa Ustadz menyampaikan ketika kita ingin mentransaksikan ataupun menjual belikan kripto, maka kita harus melihat dasar dari si kripto ini dengan berbagai jenis yang tadi Ustadz sudah sampaikan ya, berbagai macam. Kita harus melihat dasarnya seperti apa. Apakah bila memang dihalalkan dalam Islam, maka itu boleh ditransaksikan. Namun sebaliknya Ustadz, seperti itu ya. Nah, ini yang menarik menjadi pertanyaan Ustadz. Sebagaimana terjadi di masyarakat ya, secara umum apalagi individual Ustadz. Bahwa kita tidak bisa melepaskan Ustadz manfaat dari si kripto tadi yang Ustadz sampaikan terhadap trading yang terjadi di pasar Ustadz. Betul. Dan ini bukan hanya tidak bisa dilepaskan Ustadz, bahkan mungkin beberapa dari masyarakat yang melakukan trading saat ini tidak memanfaatkan sama sekali Ustadz atas manfaat yang tadi antum sudah sampaikan Ustadz. Ya. Lalu bagaimana ini bisa dikatakan halal Ustadz? Sedangkan mereka tidak menggunakan barang-barang tersebut Ustadz, tidak memanfaatkan, bahkan bisa disampaikan tidak mengetahui sama sekali Ustadz. Jadi pertama ya ini pertama salah satu poin utama yang harus dilakukan para investor di aset apapun ya, baik misalnya gak usah kita bicara kripto deh, kita bicara saham saja gitu ya, atau misalnya kita bicara sukuk misalnya gitu ya, atau kita bahkan investasi ke bisnis teman. Itu harus belajar dulu dan mempelajari dulu apa yang kita investasikan. Jangan pernah invest apapun itu kalau tidak belajar. Kalau bahasa kerennya Dior ya, do your own research. Itu sudah tanda kutip merupakan kewajiban kita ya sebagai seorang investor, tanda kutip dari segi logik untuk memahami gitu ya. Yang kedua adalah memang sangat menarik ketika kita bertanya bahwa oh iya kan ada yang hanya ingin membeli untuk menjual di masa depan dengan harga lebih tinggi gitu ya. Sebenarnya saya melihatnya adalah ternyata di dunia ini memang lebih banyak di aset apapun, bahkan di sayur mayur sekalipun, orang yang membeli untuk menjual dibandingkan untuk orang yang memanfaatkan. Jadi contohnya misalnya kita melihat pedagang di pasar Kramat Jati gitu ya. Mungkin ada orang yang nggak suka kangkung tapi kerjanya kulakan kangkung aja tiap hari gitu kan. Atau orang nggak suka buah semangka tapi ternyata dia jagonya kulakan semangka gitu kan. Ternyata ada orang seperti itu dan dia kan adalah seorang pedagang. Dia bukan pemakai tapi dia adalah seorang pedagang. Itu adalah konsep pertama yang mungkin saya pahami ketika yang disebutkan ya bahwa ini ada yang tidak memakai tapi memperdagangkan. Jadi apakah sebagai pedagang kita harus memakai? Tidak. Apakah sebagai pemakai kita harus memperdagangkan? Ya tidak juga gitu kan. Seperti itu. Itu kalau saya ya. Tapi tidak semua trading dibolehkan dalam syariat. Itu yang harus diketahui oleh teman-teman. Saya melihat ya banyak orang yang
terjadi ketika dia masuk ke suatu aset terus langsung merungkat cepat ya. Saya nggak bilang loss-nya itu lama. Ini loss-nya cepat banget sampai dari uang besar tiba-tiba kena pinjol. Itu adalah banyak dari mereka yang melakukan tata cara trading yang tidak sesuai syariat. Lalu yang kedua, memperdagangkan aset-aset yang secara kualitas sangat buruk. Gitu. Contoh misalnya ada seseorang ya, ini peringatan untuk teman-teman semua di pasar apapun. Saya bicara di pasar apapun, bukan hanya di kripto, tapi bahkan kalau misalnya ada yang pengen ikut-ikutan trading forex emas itu juga harus diperhatikan. Misalnya dia dengar, oh boleh kok misalnya trading kripto gitu ya. Lalu kemudian dia masuk platform, dia tidak melakukan transaksi spot alias tidak melakukan jual beli secara real, dia masuknya ke pasar yang disebut dengan derivatif atau pasar dari aset yang tidak ada barangnya. Jadi ketika kita trading di pasar derivatif itu tidak ada barangnya, dan itu yang terjadi hanya tukar-menukar uang dengan uang. Ditambah lagi kita bisa menaikkan posisi dengan yang disebut dengan namanya leverage. Misalnya gini, ada yang main kripto terus tiba-tiba, wah kayaknya cuan kali 25 mantap nih gitu kan. Lalu dia masuk futures itu pasar derivatif judi yang isinya adalah pertukaran uang dengan uang, tebak-tebakan harga. Lalu dia masukkan itu, misalnya uang dia $3.000 misalnya ya. Lalu sama dia minjem lagi sama exchange-nya dikali 25 gitu. Jadi $75.000 gitu posisi dia. Untuk mendebak misalnya pergerakan harga, misalnya asetnya Bitcoin. Let's say Bitcoin ya. Bitcoin, lalu kemudian dia melakukan trading tersebut, posisi dia salah. Dari awalnya dia cuma kehilangan sebagian uang dia langsung kena margin call, hilang semua. Hanya dalam waktu hitungan jam. Itulah yang membuat loss itu cepat terjadi. Tapi kalau misalnya teman-teman belinya aset spot, kalau misalnya pun harga asetnya turun, itu floating loss. Belum kita jual, asetnya masih ada, harganya turun. Jadi kita tidak akan loss terlalu banyak. Gitu. Hati-hati untuk yang seperti itu. Itu pertama. Jadi teman-teman kalau beli aset apapun ya, bahkan emas juga nih, banyak yang suka trading emas di forex itu ya, yang sampai leverage kali 25 kali 100 itu hati-hati Kak. Karena itu pertama bisa haram akadnya karena emasnya nggak ada di platform tersebut. Yang kedua, kalau misalnya kita pasang leverage itu lossnya bisa kali-kali yang bahkan bisa membuat kita berhutang. Gitu. Ya, Ustaz, izin kita satu follow up question sebelum nanti kita beralih kepada Ustadz Erwandi. Ustadz, tadi menarik terkait dengan sayur mayur yang antum sampaikan dan juga terkait dengan penipuan, kerugian dan sebagainya, Ustadz. Kalau kita gabungkan begini, Ustadz, bagaimana ketika saya menyatakan seperti ini, Ustadz? Ketika saya ingin berdagang sayur, toge, kangkung dan apapun bentuk sayur, Ustadz, yang tadi antum sampaikan, pada dasarnya insya Allah seluruh manusia tahu, Ustadz, bahwa sayur ini bisa dimakan, bisa digunakan, Ustadz. Namun tidak dengan kripto gitu. Di masyarakat banyak yang memang mereka hanya untuk trading, Ustadz. Bahkan bisa dikatakan banyak sekali yang mereka tidak tahu bahwa ini bisa menyimpan, ini jual belikan, ini ada white papernya, ini project A, project B, Ustaz. Sehingga tidak ada gunanya bagi mereka. Mereka hanya berpikir keuntungan, Ustaz. Lalu bagaimana syariah memandang itu, Ustaz? Sedangkan yang dia fokuskan ini hanya terkait dengan trading, volatilitas yang begitu kencang dan deras, Ustaz. Dan saya izin masuk kepada penipuan dan kehilangnya aset, Ustaz. Jika tadi antum sampaikan dan asumsikan sebagai sayur mayur, Ustaz ya, kita sama-sama mengetahui, Ustaz, bahwa ketika kita membeli suatu barang, baik sayur mayur ataupun bahkan barang jadi, Ustaz ya, ketika kita tidak laku menjual, Ustaz, insya Allah kita tidak akan kehilangan barangnya 100%, Ustaz. Namun ketika kita bertransaksi kripto, dan ini sudah terjadi mungkin di beberapa project dan platform ya, dan mungkin seperti FTX dan lainnya, Ustaz, ini bisa sampai hilang, Ustaz. Tidak ada yang mempertanggungjawabkan. Lalu gimana kita bisa masuk kepada pembahasan syariah bahwa ini memang benar-benar syariah, sedangkan kita tidak bisa mempertanggungjawabkan bahwa barang ini kita mengetahui untuk apa. Kita tidak bisa mempertanggungjawabkan bahwa barang ini memang benar-benar ada, Ustaz. Nah, bagaimana kita antum bisa menjelaskan kepada para jamaah, Ustaz? Ya, menarik ya pertanyaannya. Jadi yang pertama adalah menarik bahwa
disebut aset kripto itu tidak banyak diketahui fungsinya. Nah, ini sebenarnya adalah fungsi para edukator kripto untuk bisa mengalihkan ya edukasinya dari sekedar hanya trading menjadi sesuatu yang lebih beneficial. Itu yang harusnya dilakukan. Jadi ini saya di sisi lain juga tanda kutip ya, menaruh beban kesalahan kepada pelaku aset kripto karena memang benar pasar aset citra industri kripto di Indonesia ini masih jelek dalam tanda kutip. Citra yang diwajahkan itu kan citra tukang partinya, citra supercarnya gitu loh, bukan citra benefitnya. Sehingga orang malah lihatnya tuh ke sisi trading padahal sebenarnya benefitnya jauh lebih besar. Gitu. Itu memang ada kesalahan dari segi edukasi kripto di masyarakat. Itu jujur saya mengakui gitu ya. Nah, namun memang menariknya adalah ada aset yang manfaatnya banyak sekali tidak diketahui orang, tapi dia sangat beneficial. Jadi gini, kalau saya melihatnya gini, orang itu tidak memahami sesuatu, biasanya berarti tidak bisa diindrai dan dipahami. Karena kan ada yang bilang, oh ini tidak ada fisiknya. Sebenarnya bukan fisik yang dicari, tapi adalah bisa diindrai dan bisa dipahami. Karena kalau misalnya kita bicara tidak ada physical, ya kita pakai Excel aja kan, itu kan sebenarnya kan tidak ada fisiknya ya. Diindrai dan difahami ya. Ya makanya kan Excel itu kan bisa dilihat, diindrai dan difahami. Oh ini angka ini bisa buat saya bikin spreadsheet dan lain sebagainya. Jadi indra dan pemahaman. Nah, namun ada aset-aset yang memang hanya bisa diindrai dan difahami oleh sebagian orang dan nilainya sangat besar. Contohnya adalah source code. Jadi kalau teman-teman tahu yang IT di sini siapa? Yang IT, yang developer? Ya, wah itu Bitcoin Maxi beda. Antum suka bikin source code gak? Atau cuman nembak-nembak API aja? Bikin source code. Source code antum mahal gak kalau misalnya dijual? Mahal, yang ngerti yang bikin. Jadi bukan masalah. Jadi kalau misalnya diindrai memang ada suatu aset berbagai jenis barang yang memang fungsionalitinya tuh hanya dipahami oleh para pelaku yang memang memanfaatkannya gitu. Dan itu masih bermanfaat dari segi syariat toh. Tapi memang punya uniqueness lah dari segi manfaat. Seperti source code misalnya. Ada lagi misalnya data mentahan itu yang kadang dibeli dalam ada yang suka ngeproses data. Mungkin di sini ada yang suka engineering AI. Yang suka engineer AI? 1, 2. Suka sekarang kalau misalnya ngeproses data pakai CSV atau pakai apa? Data formatnya. Biasanya. Pakai CSV kah atau misalnya pakai YOLO data processingnya? Oke, belum. Jadi intinya adalah ada beberapa proses jenis data yang hanya AI engineer yang paham. Dan itu menurut mereka sangat bermanfaat. Tapi kita yang masyarakat non-tech, kita nggak tahu. Bukan berarti hal tersebut tidak syar'i dong. Secara kehartaan. Karena itu sangat valuable. Bahkan nilainya bisa jutaan dolar data itu. Diperjualbelikan antar perusahaan. Itu perspektif saya yang pertama. Lalu yang kedua adalah untuk masalah volatility ya. Kita bicara volatilitas. Memang unik sekali bahwa volatilitas itu dilihat ya. Dari hanya sekedar pergerakan seolah-olah gini, orang ngelihat chart itu seolah-olah chart itu hanya gambar gitu. Tapi chart itu sebenarnya adalah pertama ya, ini poin pertama tentang chart dan lain sebagainya. Chart itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh pergerakan psikologis manusia. Chart itu turun kalau misalnya lebih banyak yang jual dibandingkan yang beli, naik kalau misalnya banyakkan yang beli dibandingkan yang jual. Itu adalah chart. Hukum permintaan penawaran berarti Ustaz ya. Ya, itu adalah representasi dari supply dan demand dari setiap orang yang ada di pasar aset tersebut. Gitu loh. Nah, lalu kemudian kalau misalnya ada angka harga gitu ya, yang terus berubah dalam sekian menit, sekian detik, apapun gitu ya. Itu adalah pembukuan dari transaksi terakhir yang terjadi di pasar aset tersebut. Contoh misalnya teman-teman punya saham apa gitu ya. Atau misalnya kripto deh, aplikasi kripto yang simple, lalu misalnya teman-teman lihat chart Ethereum misalnya, lalu kemudian angkanya dari 65 juta, berapa ribu gitu ya, berubah jadi 64 juta sedikit ribu misalnya. Itu setiap angka itu sebenarnya bukan angka semata ya, tapi itu adalah harga transaksi terakhir yang disepakati di market tersebut. Tadi kan Mas Iqbal bilang ada pertemuan bid and offer itu ya. Nah itu bid offer terakhir yang terjadi, itu harganya akan terpampang di papannya.
Nanti kalau ada bid offer baru lagi yang masuk, yang match lagi, beda lagi. Bid match lagi, masuk lagi. Seperti itu. Itu adalah apa namanya yang membuat chart dan papan tadi gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya dia bisa turun, ya kalau misalnya ternyata dari apa namanya, dari match yang pertama gitu ya, terus tiba-tiba ya match yang kedua jauh di bawah, itu bisa memang langsung jeder turun gitu loh. Tapi itu hanya pembukaan transaksi terakhir. Nah, kita bayangkan gitu ya, kalau misalnya kita melihat contohnya ya, perdagangan ikan di pasar induk misalnya di Muara Karang gitu ya, itu kan banyak ikan tuna masuk tuh yang buat diekspor ke luar negeri gitu ya, deal-dealannya segala macam. Misalnya ada deal masuk, misalnya ikan tuna 1 kilo di harga 150.000 misalnya. Nah, ketika ada yang jual di harga 200, kalau kita buat chart tunanya nih, itu langsung berubah papannya jadi 200 kalau misalnya kita buat chart untuk ikan tuna. Jadi semua aset tuh bisa dichartkan, bahkan oil, gas itu kan semuanya ada chartnya ya. Karena itu semuanya bukan hanya sekedar chart, bukan sekedar angka, tapi itu adalah representasi dari transaksi yang terjadi di pasar. Jadi kalau perubahan harga itu bukan apa namanya, bukan mainan lah, itu memang ada transaksionalnya gitu loh untuk masalah volatilitas. Sehingga kalau misalnya kita ikan tadi lagi stoknya sepi, harga 150, tiba-tiba ada stok baru masuk, langsung harga turun jadi 100 ya, karena kan supply and demand tadi pasar ya, langsung jebol turun seperti itu bisa juga kita buat chart tuna yang turunnya sangat terjal seperti itu. Dan menurut saya mungkin di sini ada yang mengharamkan ikan tuna atau mungkin ada yang suka makan di Gyomo di bawah gitu ya, itu kan ada ikan tuna yang bagus-bagus tuh gitu kan. Jadi kalau saya mengibaratkan seperti itu kalau untuk masalah volatility gitu. Baik Ustaz. Ya, jadi mungkin izin masuk ke sesi dengan Ustadz Erwandi Ustadz. Ustadz, tadi disampaikan bahwa pada dasarnya kripto ini adalah sebuah teknologi dan ada beberapa jenis dari kripto ini yang memiliki aset berharga di dalamnya Ustadz. Nah, ini yang perlu kita pelajari Ustadz sebagai seorang muslim. Sebenarnya bagaimana sih kita dalam mempelajari dan menilai sebuah harta atau almal ini, bagaimana Islam melihat bahwa harta itu seperti apa dan bagaimana rukunnya Ustaz? Dan apakah dari transaksi-transaksi dan juga dasar yang tadi telah kita diskusikan Ustaz, telah terpenuhi arti dan makna dari almal atau harta itu sendiri Ustaz dalam syariah? Tafadhal Ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, ma farratna fil kitabi min syai'. Allah mengatakan tidak ada yang kami tinggalkan di dalam Alkitab sesuatu pun. Quranul Karim dan penjelasnya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menjawab semaju apapun teknologi yang orang buat. Dan kawaid al-kulliyah, kaidah-kaidah umum di dalam Al-Quran itu diterjemahkan oleh para ahli fikih, oleh para ulama dalam bentuk rukun dan syarat transaksi jual beli. Di antara syarat sah jual beli adalah bahwasanya ayyakuna maqdurat taslim, barangnya bisa diserah terimakan dan sehingga ada serah terima, baik secara hakiki ataupun hukmi. Kalau Anda beli rumah, tidak bisa rumahnya Anda angkat, tapi serah terimanya bitakhdiyah, dengan dikosongkan, kemudian sekarang ada pencatatan legalnya di BPN, dipindahkan sertifikatnya atas nama pembeli, itu sudah serah terima. Bila tidak terjadi serah terima dalam transaksi,
tidak terbaik secara hakiki ataupun hukmi, ini membahayakan dalam hidup manusia. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau ditanya oleh murid-muridnya tentang hikmah dari Nabi melarang menjual barang yang sudah dibeli namun tidak ada terima baik secara hakiki atau hukmi, tidak ada. Ya, apa hikmahnya? Bukankah dengan dia sudah beli, sudah jadi milik dia? Iya, sudah jadi milik dia, tapi dengan belum serah terima, dia belum boleh menjualkan. Beliau mengatakan, "Dzaka darahim bid-darahim wat-ta'amu murja." Yang terjadi itu hakikatnya adalah uang ditukar uang, makanan barang yang diperjualbelikan entah di mana, ya, ini harga belinya si penjual pertama dengan harga belinya pembeli kedua, itu pasti ada perbedaan. Yang terjadi ini tukar uang dengan uang, barang tidak ada serah terima. Maka beliau mengatakan ini adalah riba, dan di sisi lain ini adalah perjudian. Ya, kripto, aset kripto bisa diserah terimakan secara hakiki atau hukmi? Bisa apa tidak? Bisa, Ustaz. Secara hakikinya gimana? Lewat wallet, mungkin saya jawab. Saya kripto ini basisnya adalah emas. Saya terima emasnya. Yang bilang bisa mana? Yang tidak udah jelas. Bisa masuk emas ke tangan saya? Masuk emasnya datang ke tempat saya. Saya beli kripto emas. Iya, tidak bisa. Kalau tidak bisa serah terima, ya, ini masuk dalam kaidah yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas tadi. Ini murni perjudian. Enggak perlu. Ini saya menukil perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dzaka darahim bid-darahim wa ta'amu murja. Itu adalah murni perjudian dan masuk dalam riba karena tidak ada pernah serah terima. Anda beli aset kripto, properti, anggap umpamanya di Dubai, ya, bisa Anda masuk ke tempat properti itu atas nama Anda sebagai pemilik 1/juta bagian. Bisa? Berarti tidak ada hubungan antara kripto itu dengan aset yang dienkripsikannya. Ya, ini murni perjudian. Karena itu syariat, kawaid syariah cukup menyebabkan kita tidak tertipu dengan kemajuan-kemajuan yang dibuat oleh teknologi tadi, sehingga orang menjadi terbawa arus. Oh iya, maju cepat naiknya, kemarin begini sekarang kaya dia, ya. Dan itu yang diinginkan oleh banyak orang ketika melihat harta Qarun. Tapi ketika fakhasafna bihi wa bidarihil ard, kata Allah, Qarun kami masukkan ke dalam bumi, kami lumatkan dia dan seluruh hartanya ke dalam bumi. Orang-orang yang kemarin takjub dengan kekayaan Qarun, dia langsung mengatakan, wahai, duhai andai kami kalau jatuh seperti Qarun. Ya.
Kita subhanallah disibukkan dengan kripto-kripti ini. Orang-orang kaya dunia, Jack Ma, Bill Gates, John Bezos, apalah. Itu bisnis mereka sekarang pertanian dan peternakan. Dengan itu manusia hidup. Itu mereka raja di teknologi, tahu mereka bahwa kehidupan ke depan adalah kehidupan makanan pokok. Negara yang makanan pokoknya cukup, rakyatnya aman. Semaju apapun teknologi negara, kalau tidak ada pertanian, peternakan, makan tuh teknologi Anda. Ya, tidak menolak teknologi selagi itu sesuai dengan qawaid syar'iyyah. Kalau memang seperti saham umpamanya, itu Anda memiliki kepemilikan betul. Ketika rapat umum pemegang saham, Anda ikut. Kalau saham Anda memenuhi standar untuk ikut menentukan usaha tadi. Bahkan kalau menjadi saham mayoritas, Anda pemilik sebagian besarnya. Beda hal dengan kripto ini. Tidak ada hubungan antara aset realnya dengan kriptonya. Ini murni perjudian. Wallahu ta'ala alam. Ya, baik Ustaz. Tadi disampaikan memang bahwa ketika Ustaz sampaikan terkait dengan transaksi di bursanya dan terhadap juga aset dasarnya yang tadi kita sudah bahas, teman-teman tidak bisa menyebutkan gitu bagaimana perpindahan itu terjadi, Ustaz. Namun ada satu poin yang ingin kami coba follow up lebih dalam, Ustaz. Di zaman digitalisasi, Ustaz, yang begitu kuat saat ini gitu, Ustaz. Apakah sebuah aset digital, kita tidak membahas lagi ke kripto gitu, Ustaz. Sebuah aset digital itu bisa dikatakan sebuah amal atau harta dalam pandangan Islam, Ustaz. Harta itu di dalam Islam ada dua. Barang dan jasa uang. Barang itu jasa dan barang biasa. Yang kedua adalah uang. Itu dibedakan oleh para ulama sesuai dengan fungsinya. Kalau barang dan jasa, fungsinya dinikmati langsung. Air, barang, diminum, kenyang. Ya. Kemudian handphone, barang, ada jasanya, bisa nelfon ke teman, ke orang tua, jelas ada. Ya, ada yang kedua uang, bukan zatnya yang diinginkan, seperti emas. Ya, memang orang memakai emas untuk perhiasan, perempuan dihalalkan, tapi dia fungsinya sebagai uang untuk menukar barang. Itulah barang sil'ah yang bisa diperjualbelikan dalam syariat. Ya, ada manfaatnya untuk manusia. Ketika itulah para ulama mengatakan syarat dari barang yang bisa diperjualbelikan ayyakuna dha manfaatin mubahah, bahwa barangnya ada manfaat dan manfaatnya pun harus mubah. Bila tidak ada fungsinya, tidak halal diperjualbelikan. Satu biji beras, ada manfaatnya? Ada? Tidak, Ustaz. Tidak ada manfaatnya. Maka satu biji beras. Maka kalau jatuh di sini satu biji beras, antum jangan bawa ke DKM. Tolong umumkan ada yang kejatuhan satu biji beras. Kan itu bukan harta. Jelas?
tidak bakal kenyang orang satu biji beras. Tapi satu mangkuk nasi ini harta bisa bikin kenyang. Ada manfaatnya untuk manusia. Ini bisa, itu syarat sah barang yang boleh diperjualbelikan. Ya. Nah, Ustaz. Terkait dengan mal ini cukup menarik, Ustaz. Kalau disampaikan tadi antara perdagangan, Ustaz, dengan serah terima barang, Ustaz. Apakah kripto yang sudah kita bahas bahwa pada dasarnya kripto ini, Ustaz, hanya sebuah teknologi yang mendefinisikan atas aset-aset tertentu, Ustaz. Apakah kripto ini bisa kita kiaskan, Ustaz, dengan metode kias bahwa ini mirip dengan ketika kita berjual beli atau membeli sebuah kendaraan bermotor, Ustaz. Kita mempunyai atau menerima BPKB ataupun surat lainnya, Ustaz. Apakah ini bisa kita kiaskan dengan demikian sehingga yang kita perdagangkan nantinya hanya BPKB dan seterusnya, Ustaz? Apakah demikian? Saya kira tidak pernah manusia beli BPKB 10 juta, 15 juta. Yang dia belinya manfaat dari motor bisa membawanya ke kantor. Dibelinya 10 juta BPKB ke kantor jalan kaki, ada gunanya? Kata istrinya, bego banget kamu mas. Beli BPKB 10 juta ke kantor jalan kaki. Bawa anak ke sekolah digendong. Ya. Bawa beras dari pasar dipanggul. Itu 10 juta kemana? Nanti kalau naik saya jual harganya. Sama dengan itu. Ya. Tujuannya adalah zatnya ini hanya sebagai perantara untuk mengantarkan ke zatnya. Ketika zatnya tidak dapat diserah terimakan, tidak ada gunanya. Murni perjudian itu. Ya. Maka yang menjadi utama dan yang paling penting dalam amal dalam Islam ini, Ustaz, berarti si zat utamanya ini, Ustaz, ya. Manfaatnya itu. Manfaat atas barang utama tersebut. Iya, barang tujuannya tentu barang yang ada manfaatnya. Ketika barang tidak ada manfaatnya yang mubah, tidak sah diperjualbelikan. Mau Anda ambil silahkan, Anda miliki silahkan, tapi diperjualbelikan tidak sah. Anda mau punya kripto banyak, tokennya silahkan, tapi diperjualbelikan tidak boleh, karena ada manfaatnya. Sebuah poin yang menarik, Ustaz. Berarti pada dasarnya kalau memang memiliki manfaat karena ini hanya sebuah turunan atas kepemilikan, Ustaz, kita tetap boleh membelinya namun tidak untuk diperdagangkan. Demikian, Ustaz, ya? Manalah boleh. Anda memiliki bukan membeli. Memiliki itu hadiah bisa, Baik. warisan bisa. Tapi Anda membeli, buang-buang harta Anda yang berguna. Anda untuk membeli 1 Bitcoin 1 miliaran sekian. Berarti harus Anda jual rumah Anda. Berharap nanti melompat dia ya menjadi sekian triliun. Ya. Anda jual tanah dan rumah Anda. Ini tidak boleh. Anda berharap naik tadi, sekarang sampai dia naik, Anda mau tidur di mana? Rumah sudah tidak ada, sudah dijual. Bisa tidur di Bitcoin? Tidak bisa, Ustaz. Nah, makan pun tidak bisa. Makan pakai Bitcoin tidak bisa. Baik, maka dia bukan uang, bukan barang. Kalau Anda beli, Anda buang-buang harta Anda. Anda buang barang Anda, harta Anda untuk mendapatkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Manfaatnya hanya ada untuk diperjudikan. Baik, Ustaz. Lalu kalau begini, Ustaz, pembahasannya adalah bahwa tadi kita sudah runutkan bahwa ada 3 bentuk dari kripto, Ustaz. Ada yang memang tidak ada bentuknya sama sekali atau tidak ada dasarnya sama sekali. Dan sudah dijelaskan oleh Ustaz Devin bahwa tidak bisa untuk hal tersebut. Yang kedua, bahwa ada yang dasarnya adalah barang-barang yang memang ada di dunia secara nyata, emas, properti, dan seterusnya. Lalu kita sudah bahas, Ustaz, bahwa tidak bisa diserah terimakan pada hakikatnya. Dan berarti ini sudah selesai pembahasannya. Lalu, Ustaz, masuk yang ketiga, Ustaz. Bagaimana dengan kripto yang pada dasarnya terdapat aset digital, yaitu berupa penyimpanan. Mungkin tadi pembahasannya bahwa
aset digital ini berupa Google Drive dan lainnya Ustaz, yang memang bisa kita pakai di dunia maya untuk menyimpan aset-aset barang atau digital kita Ustaz, seperti itu. Ada manfaatnya. Ada apa tidak? Untuk tadi disampaikan untuk sebagian masyarakat ada yang Gimana sih? bisa memanfaatkan Ustaz. Ada manfaatnya sebagian. Betul. Aset digitalnya contohnya. Dia hanya berupa penyimpanan Ustaz. Tadi Anda Mas- mengatakan aset digital Nah, mau disimpan di situ. betul. Contoh aset digital Anda apa umpamanya? Misalkan file, foto dan sebagainya Ustaz. File foto Anda mau simpan berarti ada manfaatnya kan ya? Nah Ustaz, Tidak hilang. tidak hilang karena aman dalam sana Ustaz. Ya, ada manfaatnya ya boleh. Sesuatu yang ada manfaatnya apa salahnya? Berarti untuk kategori yang ketiga ini masih sesuatu yang kita bisa legalkan Ustaz, secara syariat, pandangan syariat seperti itu. Selagi ada manfaatnya, manfaatnya mubah, tidak ada masalah. Baik Ustaz. Yang 3 pertama tadi tidak ada manfaatnya kecuali untuk judi. Baik. Kini saya izin bertanya satu lagi Ustaz, terkait dengan apa hal yang mungkin menjadi fundamental yang selalu ditanyakan oleh jamaah Ustaz. Saat ini Ustaz, kripto ini memang sedang hit sekali di dunia, tidak hanya di Indonesia Ustaz. Dan setiap wilayah, setiap masyarakat memiliki perspektif dan regulasi yang berbeda Ustaz, antara satu wilayah dan wilayah lain, negara satu dengan negara lain Ustaz. Lalu apakah sebuah regulasi dan perspektif masyarakat itu bisa mengubah sebuah pandangan Islam terhadap kripto ini sendiri atau tidak Ustaz? Ketika kan tadi saya menanyakan kripto basicnya emas, bisa diserah terimakan emasnya? Tidak bisa, ini perjudian. Kalau nanti bisa diserah terimakan, pegang kriptonya, emasnya langsung dapat sekilo di sini, silahkanlah pada waktu itu. Jelas? Tapi Jelas. entah kapan, wallahu a'lam. Kapan emas bisa dilemparkan dari jarak 1000 kilo. Nah Ustaz, berarti memang ini pembahasannya adalah kita melihat bahwa hari ini bagaimana kripto itu ditransaksikan, Ya, dilakukan. hukum syariat itu membumi sesuatu yang ada dan image mungkin begini, kata para ulama, da'hu yaqa'u ya khalifah fa idza waqa' wattarra al-amru nazala taufiqu min Allah. Biarkan dia terjadi. Setelah terjadi, Allah akan memudahkan kita untuk menentukan hukumnya halal atau haram. Baru sekedar nanti emas bisa langsung diserah terimakan karena sudah dienkripsikan, ya. Itu namanya fikih iftiradi, buang-buang waktu kalau kemungkinan terjadinya hampir tidak ada. Baik Ustaz. Izin satu lagi Ustaz, ada pernyataan menarik Ustaz di masyarakat kita saat ini, wabil khusus beberapa kaum muslimin yang mengatakan seperti ini Ustaz, mengenai tadi masa depan dan seterusnya Ustaz. Jika kripto ini tidak kita buatkan fatwa terutama mengenai halal, kasihan kaum muslimin tidak bisa kaya ke depannya Ustaz, karena ini adalah sesuatu yang berharga di masa depan. Bagaimana pandangan Islam menilai hal tersebut Ustaz? Saya ketawa mendengarnya. Baru saya katakan tadi, para orang kaya teknologi tadi, yang punya Microsoft, yang punya Amazon, yang punya macam-macam itu, punya Alipay, Alibaba, mereka pindah ke peternak dan bertani. Ente ke awang-awang pindahnya. Habis dikuasain aset Anda oleh mereka, Anda diberinya awang-awang, disuruh pindah ke Mars, bertanilah di sana. Subhanallah, itu pembodohan. Cukuplah kita dibodohi oleh sesama muslim, janganlah yang kita juga mau dibodohi oleh orang di luar agama kita. Pelajari syariat Allah dengan baik, Anda akan selamat di dunia dan di akhirat.
Ini iming-imingnya kripto ini kan naik tinggi. Nyesel saya nggak beli Bitcoin 10 tahun yang lalu, sekarang sudah sekian miliar. Ya, sehingga anak-anak muda Gen Z buru-buru beli itu. Nanti di zaman mereka belum tentu naik-naik. Siapa tahu sudah mati pula dia pada zaman mereka. Tapi dan manfaatnya tidak ada kecuali menunggu naik. Beda dengan tanah, perkebunan, pertanian, perikanan. Ini kebutuhan basic manusia untuk bisa hidup. Anda tidak pernah punya kripto, tidak pernah kenal kripto, tidak mengerti sama sekali, tidak ada orang, tidak akan ditanya malaikat, tidak akan ditanya Allah, dan tidak akan ditanya manusia, tidak direndahkan. Kenapa kau tidak punya kripto? Tapi kalau tidak ada beras di rumah Anda, mertua Anda, orang tua Anda ngejar Anda pakai tangkai sapu. Ya Allah. Masya Allah, Ustaz. Nah, Ustaz, izin saya beralih ke Ustadz Devin untuk satu pertanyaan, Ustadz, sebelum nantinya saya ke Ustadz Eroni kembali dan kita sesi tanya jawab. Ustadz, dalam Islam kita mengenal sebuah kaidah, Ustadz, al ilmu qoblal amal. Kita harus punya ilmu sebelum beramal, Ustadz. Bagaimana nasihat antum, Ustadz, dari Ustadz Devin gitu kepada seluruh kaum muslimin gitu, terutama jamaah Masjid Nurul Iman pada siang hari ini yang mereka ingin masuk ke kripto, berdagang kripto, namun mereka tidak tahu atas landasan syariah kripto itu sendiri, Ustaz. Bagaimana nasihat antum, Ustaz? Ya, sebenarnya tadi sudah dijelaskan sama Al Ustadz Erwandi ya, bahwa kalau tidak mengetahui ya jangan ikut-ikutan masuk ke situ, dan saya sangat setuju gitu ya. Maksudnya misalnya mungkin ada perbedaan pendapat di kalangan orang-orang, tapi yang mendengarkan misalnya mungkin Ustadz Erwandi menganggap Bitcoin tidak halal, misalnya saya halal gitu ya. Tapi antum-antum yang mendengarkan ini sama sekali nggak tahu Bitcoin apa gitu ya, gak usah masuk juga gitu, gak usah ngikutin yang masuk, dan jadi sebenarnya saran pertama seperti itu, tetap harus betul-betul memahami aset ini apa. Yang pertama ya, ini memang manfaatnya apa, seperti kata Ustadz Erwandi tadi ya. Seperti tadi antum kan saya jelasin tadi, ada koin yang memang khusus untuk cloud storage, bisa untuk menyimpan data kita secara lebih secure dan lebih cepat gitu ya. Berarti kan manfaatnya difahami oleh orang yang membelinya dulu nih. Oh, ini koin A, fungsinya ini gitu loh. Dan itu menurut saya harus dilakukan untuk setiap investasi aset. Setiap investasi aset. Setiap investasi aset. Baik ya ini kita bicara kripto ya, karena kan memang yang agak sulit difahami utilitasnya itu kan kripto. Contoh misalnya ada koin yang kegunaannya adalah untuk rendering video gitu ya. Jadi kita bisa memasukkan koin tersebut ke jaringannya, nanti bisa direndering, lalu balik ke kita sebagai video yang sudah jadi. Ada aset seperti itu. Ya berarti kita harus memahami mekanisme renderingnya itu seperti apa gitu ya. Kalau jadi video ke kita seperti apa. Dan yang terakhir yang mempengaruhi, berarti kan gini, ketika kita menginvestasikan sesuatu ke platform rendering video ini, apa yang akan membuat harga itu turun dari segi fundamentalnya, dari segi memang real life-nya. Contoh misalnya industri film lagi turun, ya mungkin dia akan turun juga sebagai koin gitu loh. Misalnya seperti itu ya, dari segi fundamental fundamental fungsinya itu loh. Ibaratnya kita beli ikan nih, lalu kemudian ternyata banyak tren orang beli sapi, ya ikannya harganya jadi turun karena gak banyak yang beli. Seperti itu analisanya, betul-betul analisa common sense, bukan sesuatu yang yang tanda kutip hanya awang-awang gitu ya. Jadi benar-benar harus memahami juga ini asetnya fungsinya apa, baru kita bisa beli gitu loh. Itu pun kita juga harus melihat faktor industrial apa yang bisa membuat koin-koin ini yang punya utilitas tadi ya. Saya tidak bicara, soalnya banyak sekali orang yang hilang uang di kripto tuh suka investasi di aset-aset yang memang dibuat untuk spekulator.
untuk spekulan gitu ya. Dan itu emang dari awal dibuat untuk spekulasi, orang spekulasi di sana, ya itu jelas tidak diperbolehkan. Tapi ada token-token project yang memang punya fungsi dan kita harus mempelajari fungsinya. Terus industri kan dia misalnya cold storage, berarti kan ada hubungannya dengan industri cold storage secara umum gitu loh. Nah itu yang harus kita pelajari sebelum kita mau nyoba investasi di aset kripto apapun gitu ya. Itu harus dipelajari. Dan yang kedua tentunya adalah karena ini tetap bentuknya stok barang yang dimiliki oleh berbagai orang gitu ya secara digital. Tentunya kita juga harus tahu yang paling banyak memegang barangnya itu siapa. Sehingga kita tahu gitu bahwa yang paling menimbun banyak barang ini itu adalah fulan misalnya gitu ya. Atau kalau misalnya di dunia nyata yang tukang banyak nimbun minyak goreng itu adalah dia nih. Nanti kalau misalnya dia bergerak, berarti harga minyak akan bergerak seperti itu sebenarnya. Jadi analisanya itu sebenarnya bukan analisa yang aneh-aneh, tapi yang common sense lah di kepala kita dari segi syariat gitu ya. Bahwa ini adalah sesuatu yang ada manfaatnya dan kegambar manfaatnya di kepala kita ya gitu. Jangan membeli sesuatu yang manfaatnya nggak kegambar di kepala kita ya, jangan gitu loh. Membeli sesuatu yang manfaatnya bisa kita pahami dengan membaca project prospektusnya dan lain sebagainya gitu ya. Lalu yang kedua tadi, jangan sampai kita pernah kepikiran bisa tanda kutip kaya cepat gitu ya dari berinvestasi di jenis aset apapun. Itu tidak realistis dan sudah dibuktikan itu tidak bisa selalu bertahan lama. Dan itu tentunya sebenarnya bukan cara Islam untuk mengumpulkan kekayaan lah ya. Bukan cara Islam untuk mengumpulkan kekayaan. Betul, cara Islam untuk mengumpulkan kekayaan itu adalah untuk memberikan benefit kepada orang lain. Jadi kan kita itu kan kalau dalam transaksi itu kan memberikan barang atau jasa. Orang memberikan uang sebagai medium value-nya gitu ya. Itu kan kita sedang trading value exchanging. Kita sedang mentransaksikan value. Itu adalah cara Islam untuk mendapatkan banyak uang. Karena disebutkan oleh Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kalau kita mau jadi orang yang uangnya banyak, jadilah orang yang paling bisa menghadirkan solusi untuk banyak orang. Itu adalah cara Islami untuk bisa mendapatkan uang banyak gitu. Mungkin sedikit aja Ustaz, singkat sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya jawab. Ustaz, singkat saja Ustaz, bagaimana nasihat spesifik antum dalam pandangan syariat Islam gitu kepada teman-teman kita, kepada kaum muslimin yang posisinya mereka ini sudah memperdagangkan kripto gitu. Namun posisinya ketika memperdagangkan mereka sebenarnya belum tahu secara syariat Islam gitu. Dan ketika mereka mengetahui bahwa semua muamalah dalam Islam ini ada hukumnya halal dan haram Ustaz. Jadinya mereka hanya ingin tahu Ustaz bahwa intinya karena saya udah mentransaksikan dan saya udah untung besar, saya cuma pengen tahu ini adalah halal gitu. Bagaimana nasihat untuk teman-teman kita yang berpikir seperti itu Ustaz? Jadi agak sulit ya, mungkin lebih enak Ustaz Erwandi kalau menjawab seperti ini. Tapi intinya adalah gini, masalahnya kan kita itu selalu punya persepsi paradoks yang aneh. Seolah-olah kalau halal itu selalu cuan dan kalau cuan itu selalu halal. Nah itu sebenarnya kan sama sekali nggak ada korelasinya ya. Betul. Jadi itu dua arah tuh. Contoh misalnya gini, ini menguntungkan orang kok, saya nggak ngerampok orang kok, halal kok. Nah itu satu paradoks tuh. Itu banyak tuh yang para trader di sana yang suka ngomong gitu kan, ketika dibilang transaksi ini haram, hati-hatilah gitu segala macam, dia bilang enggak kok, gue nggak ngerampok orang, bla bla bla, ini halal kok gitu segala macam. Itu satu paradoks tuh. Paradoks kedua adalah sebaliknya, ketika dibilang investasi A halal, misalnya investasi sukuk project A halal, seolah-olah kalau halal itu tiba-tiba pasti akan untung. Jadi ketika rugi, lah itu saatnya ngehalalin, padahal kok jadi rugi, padahal sebenarnya bukan masalah projectnya yang tidak halal, tapi memang bisnisnya sedang mengalami turnover yang tidak baik, akhirnya merugi gitu loh. Jadi itu adalah satu hal yang harus dipahami, bahwa halal tidak selalu berakhir untung, dan untung tidak selalu berhukum halal. Gitu. Itu tidak ada korelasinya sama sekali. Nah Ustaz, insya Allah itu adalah menjadi catatan bagi teman-teman jamaah Masjid Nurul Iman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz Erwandi izin Ustaz, satu pertanyaan sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab Ustaz. Di satu sisi Ustaz, baik di kripto maupun di lainnya Ustaz, banyak kaum muslimin saat ini mereka
terkait dengan kaidah tadi al-ilmu qoblal amal, Ustaz. Mereka melakukan dulu, beramal dulu tanpa tahu ilmunya, Ustaz. Sehingga ketika mungkin mentransaksikan kripto, saham, emas atau apapun gitu, ketika dinyatakan bahwa ini masih terdapat hal yang diharamkan, mereka sulit menerima, Ustaz. Sulit menerima, dan juga mereka tetap berfokus kepada mencari keuntungan yang mereka inginkan, tidak Allah inginkan gitu, Ustaz. Dan mereka pada dasarnya tidak mengetahui apa itu riba, apa itu gharar, apa itu zalim. Sedangkan 3 poin tersebut adalah poin-poin yang terlarang dalam muamalah, Ustaz. Bagaimana kondisi ini bisa kita koreksi, Ustaz, di kalangan masyarakat yang mereka hanya ingin tahu halal saja, tetapi poin-poin dasar ini tidak dipelajari sama sekali, Ustaz. Manusia diberikan oleh Allah Azza wa Jalla derajat yang memang berbeda-beda. Ada kalangan fuqaha al-mujtahidun yang mereka memang bisa menggali hukum halal haramnya dari sumber-sumbernya, dari kitabullah, sunnah Nabi SAW, ijma', qiyas, dan seluruh adillah al-mu'tabarah syara'an, seluruh dalil-dalil yang ada dalam syar'i. Selain itu mereka juga mempunyai kemampuan dari ilmu logikanya, dan memang Allah berikan kepada mereka IQ di atas rata-rata manusia, dan dalam umat itu tidak banyak. Mereka dinamakan dengan mujtahidun. Kebanyakan umat kaum muslimin IQ mungkin diberikan Allah tinggi, tapi tidak mempelajari syariat Allah, tidak mengerti sumber-sumbernya. Tentu dia juga akan sesat. Atau memang diberikan pas-pasan oleh Allah kemampuannya. Walau dia mempelajarinya, tidak akan lulus setiap ujian kenaikan tingkatnya. Karena memang Allah menginginkan manusia itu berbeda-beda. Tidak semuanya pintar, tidak semua jenius, dan seterusnya. Karena itu, apa yang dalam agama Allah sangat cukup. Bagi orang yang mampu masuk ke level pertama tadi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan status tersendiri. Iza jatahadal hakim fa'asaba falahu ajran, wa iza jatahada fa'akhta'a falahu ajrun. Bila orang mempelajari syariat dan diberikan dia oleh Allah IQ di atas rata-rata, dan dari kasus mengeluarkan kasus per kasus dari dalil-dalil mu'tabar syara'an, ada kesalahan yang tidak sesuai dengan apa yang ada di sisi Allah, salah pun dia dapat pahala 1. Ada yang kebanyakan manusia mereka tidak diperintahkan untuk itu. Kalaupun diperintahkan, mereka nggak akan mampu. Tidak akan mampu. Ya. Sebagai ilustrasi saja, untuk bisa masuk fakultas syariah, baik di Libya sini maupun di pusatnya di Jamiatul Imam, itu harus dari mahad ilmi, SMA-nya SMA yang keagamaan. Ini dengan nilai rapot rata-rata di atas 9/10. Ya. Di jurusan Fakultas Keilmuan Islam itu, fakultas syariah itu paling berat. Dan para ulama di Saudi Arabia itu keluaran fakultas syariah sebagian besarnya. Jadi memang orang-orang yang dipilihkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia pertama masuk, saya tahu waktu di Riyadh itu, untuk fakultas syariah mahasiswa yang mendaftar bisa 500-600 mahasiswa yang diterima, Nanti di semester atas meruncing sedikit.
Nanti di S2 paling tinggal kita, waktu S2 itu 25 orang. Di S3 tinggal 5 orang. Itu seleksi alam. Kalau Allah wajibkan ini 500 dengan kemampuan di atas rata-rata tadi itu ya, 9 rata-ratanya, nilai rapornya berarti kan di atas rata-rata. Diwajibkan tentu tidak akan bisa. Ya, maka Allah wajibkan mereka hanya bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Dan Allah mewajibkan itu sebelum Anda melakukan. Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah menukil ijma' para ulama bahwasanya tidak halal bagi setiap muslim dan muslimah bila melakukan sebuah transaksi keuangan, dia membeli, menyewa, berinvestasi, tidak mengetahui syariat Allah, ya, tidak halal baginya. Wajib bagi dia mempelajarinya, minimal mempelajari itu bertanya, kemudian melakukannya sesuai dengan arahan ulama yang dia thiqahi. Ketika dia tidak mengetahui karena tidak bertanya, dan pasti transaksinya akan salah, dia mendapatkan 2 dosa. Dosa tidak mengikuti perintah Allah bertanya, kemudian dosa melanggar karena melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya, yang selamat hanya yang bertanya dan mengamalkan sesuai dengan pertanyaan yang dijawab oleh orang ditanyanya. Ketika ulamanya salah, Anda sudah tidak berdosa. Wah, ini ulama salah. Siapa Anda mengatakan ulama salah? Baik. Nah, Ustaz, insyaallah terima kasih atas nasihat-nasihat dan insight yang kita dapatkan, terutama para jamaah, dan kita bisa simpulkan bahwa di sesi diskusi ini bahwa penting bagi seluruh jamaah yang hadir dan kaum muslimin dimanapun untuk bisa belajar dan memahami apa yang ditransaksikan, apa yang diperdagangkan oleh jamaah sekalian. Tidak hanya mengenai kripto, tapi apapun. Minimal tadi Ustadz sampaikan juga terkait dengan bertanya, baik dari Ustadz Devin maupun Ustadz Erwandi, sampaikan untuk bisa bertanya kepada para ahlinya. Insya Allah kita izin lanjutkan Ustadz kepada sesi tanya jawab kepada para jamaah yang ingin bertanya. Kami membuka pertanyaan dimulai dari Ikhwan, kemudian dilanjutkan kepada Ahwat. Insya Allah kita membuka untuk 4 pertanyaan di awal untuk para jamaah, dimulai dari 1 Ikhwan, kemudian pada Ahwat. Oke. Kepada jamaah sesuai dengan metode yang sudah disampaikan, silakan untuk bisa bertanya langsung kepada titik tanya yang sudah ditentukan di awal. Silakan, nanti kita masuk ke sesi dulu 1 Ikhwan lalu kepada 1 Ahwat. Tafadhol, silakan Bapak, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Sebelumnya Anda mau terima kasih sama panitia karena kajian ini menurut Anda tolong tidak melewati kamera. Ya, silakan, mohon maaf. Karena menurut Anda kajian ini sangat langka bertemunya Ustadz Devin dengan Ustadz Erwandi. Syukron Ustadz, syukron teman-teman. Oke, saya mau bertanya, ada 2 pertanyaan Ustadz. Yang pertama untuk Ustadz Erwandi terlebih dahulu. Tadi Ustadz Erwandi menjelaskan bahwa jika ada manfaatnya, bisa jadi ini adalah sebuah hal yang halal. Dan saya menerima manfaat kripto itu sebagai tempat menabung Ustadz, karena kalau kita menabung di rupiah Ustadz, inflasinya cukup kencang 12% dan itu sangat merugikan. Dan alhamdulillah Ana nabung di kripto bukan buat investasi, saya berniat hanya untuk menabung, bayar pendidikan anak segala macam karena relatif lebih stabil. Kalaupun ada kelebihan, insya Allah Ana hitung hisabnya dan kemudian Ana zakatkan, karena setahu Ana, sependek pengetahuan Ana juga kebetulan pernah bekerja di salah satu exchange syariah di Timur Tengah. Itu mufti Ana menjelaskan tentang
kripto bisa dianggap halal. Seperti itu Ustadz. Saya nggak usah jelaskan itu karena saya juga bukan Ustadz. Tapi di sini di Malaysia pun juga zakat sudah disahkan gitu, dilegalkan dengan menggunakan kripto. Nah, jadi saya fungsinya sebagai menabung. Bila ada pertumbuhan nilai atau penambahan, saya akan nisabkan, sesuai dengan nisab saya akan zakatkan. Dan kebetulan ada beberapa instansi di Indonesia pun sudah menerima zakat tentang kripto. Nah, Ustaz, Ana mau bertanya, apakah hukumnya ini Ana jatuhnya sebagai salah atau benar, Ustaz? Atau mungkin ini bisa dijatuhkan mubah seperti itu, Ustaz? Itu yang pertama untuk Ustaz Erwandi. Kalau untuk Ustaz Devin, Ustaz, bagaimana hukumnya bila Ana melakukan transaksi exchange di kripto yang sudah dibilang sebenarnya dia syariah halal, tapi di dalam exchange tersebut ada koin yang sifatnya belum jelas kehalalannya, atau di dalam tersebut ada stok yang sifatnya Ana boykot kayak Starbucks atau segala macam, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Apakah itu boleh atau tidak? Syukron. Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz untuk sesi pertanyaan pertama. Pertanyaannya apa? Ya, beliau saat ini Ustaz menabung di kripto Ustaz karena tidak mau tergerus inflasi. Maaf, kripto yang mana? Currency? Beliau menggunakan Bitcoin saja ya. Hanya Bitcoin saja Ustaz. Anda untuk mendapatkannya beli dari rupiah. Beli dari rupiah untuk mendapatkannya. Iya betul, Ustaz. Rupiah, dan kemudian Ana menggunakannya, Ana jual dulu menjadi rupiah, Ustaz. Ya. Apa manfaatnya bagi Anda kripto ini? Ada? Dipegang dulu aja Pak Mike. Ya, Ustaz, maaf, manfaatnya Ana menghindari inflasi rupiah, Ustaz, 12% Ustaz per tahun. Hanya menghindari inflasi. Iya, Ustaz. Tapi Anda rupiah tadi untuk satu kriptonya berapa tadi? Apa, Ustaz? Berapaan rupiah yang Anda tukarkan untuk dapat kriptonya berapa? Dapat bitcoinnya. Maksudnya nilai jelasnya, Ustaz? Rupiahnya kan Anda tukar untuk mendapatkan bitcoin dengan rupiah. Angka rupiahnya besar. Insya Allah lumayan besar, Ustaz. Besar, baik. Ini rupiah yang besar akan mati kan ketika Anda masukkan ke kripto? Maksudnya mati itu gimana, Ustaz? Ya. Kalau rupiah yang besar tadi Anda ikut sertakan dalam usaha, baik usaha Anda sendiri atau usaha orang lain yang sudah terverifikasi orangnya profesional dan amanah. Uang tadi Anda itu menambah modal usaha orang atau Anda melakukan usaha sendiri, akan hidup pertama Anda sendiri dari hasil produksi barang atau jasa, kemudian karyawan-karyawan Anda mungkin ada 10 orang akan hidup keluarganya, ya, akan ada 11 orang yang hidup dengan uang Anda tadi. Ketika Anda masukkan ke kripto, itu kehidupan mati. Atau Anda belikan tanah, Anda minta orang untuk menggarapnya, akan ditanamnya sayur mayur, akan hidup dia dan keluarganya, manfaat sayur tadi akan bermanfaat kepada manusia. Ketika Anda masukkan kripto, mati itu semua. Jelas? Apa, Ustaz? Izin, Ustaz. Kalau Saya misalnya izinkan, tapi yang tadi jelas. Ustaz, industri kripto itu kan sudah lumayan banyak ya, Ustaz. Maksudnya banyak juga pelaku usaha yang bergerak dan bisa dibilang melakukan bisnisnya berdasarkan berdasarkan nilai transaksi atau kripto. Contoh kalau di exchange ya, dia kalau nggak ada yang melakukan transaksi, karyawannya nggak digaji juga gitu, Ustaz. Itu bukankah itu termasuk bergerak, Ustaz? Tadi antum bertanya sudah satu kan ya? Sudah, Ustaz. Aman, Ustaz. Sudah dulu. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu paham banget ini. Ketika emas
pasti lebih kuat dari kripto. Sudah dibuktikan dari Nabi Adam alaihissalam. Uang manusia dari Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang emas dan perak. Itu Umar mengatakan kepada orang yang pemegang harta anak yatim warisan dari bapaknya, uang emas, uang perak, ittajiru amwalal yatama. Emas perak harta anak yatim itu putar agar kehidupan berjalan. Anda simpan tabungan kripto, kita simpan semua ke tabungan kripto. Nanti anak kita makan apa? Semuanya. Iya, betul bisa dicarikan jadi uang. Tapi kalau ketika itu Anda putarkan dalam bentuk usaha, uang itu akan berputar. Allah mengatakan, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Agar harta itu tidak beredar hanya sekelompok orang saja. Itu hikmah dari syariat. Pencipta langit dan bumi nyuruh harta Anda diputar, jangan disimpan-simpan. Walaupun emas dengan lindung nilai yang paling aman ribuan tahun. Jelas, kebermanfaatan kita lihat. Karena itu Allah mengatakan walladzina yaknizuna adh-dhahaba, orang-orang yang memendam emas dan perak. Itu berikan sanksi karena di antara hikmahnya tidak beredar mati. Kan barusan negara kita, menteri kita menurunkan uang yang disimpan-simpan karena membuat ekonomi mati. Tapi kalau Anda ikutkan dalam usaha, hidup banyak orang. Allah ya barik fiik. Lalu terkait dengan zakatnya tadi Ustaz yang disampaikan, bagaimana? Silakanlah dizakatkan, tapi tentu akan berkurang. Itu yang diingatkan Umar. Ketika uang kalian uang emas, itu akan ada zakat emasnya. Jelas, akan ada zakat emasnya. Sehingga ketika anak yatim terima warisan dari ayahnya umurnya 3 tahun sampai di umurnya 15 tahun 12 kali dia zakat dari emas ayahnya. Kalau hartanya tidak diputar seperti diperintahkan oleh Umar ketika umurnya 15 tahun, mungkin waktu terima sekilo, waktu umur 1 tahun, ketika dia terima nantinya tidak sampai lagi sekilo, mungkin setengah kilo. Tapi kalau diputar, insya Allah mungkin bertambah menjadi 2 kilo dan seterusnya. Dan selain bertambah, kemanfaatan umat, hidup umat. Ya. Nah, Ustaz, jazakallahu khair Ustaz atas Ini kripto ini mengajarkan kita ego tinggi, ya. Egois. Kita yang berharap anak istri kita dapat jaminan hidup, tapi kita lupa ini nikmat Allah diputar. Anda beli lahan pertanian, Anda ikutkan dalam usaha produksi barang, bisnis, bergerak kehidupan umat manusia. Jangankan kaum muslimin, semua manusia, hewan pun bergerak. Nah, Ustaz, jazakallahu khair atas ilmunya. Kita izin masuk ke pertanyaan kedua Ustaz kepada Ustaz Devin Halim, dipersilakan. Tadi pertanyaannya satu untuk saham yang diboikot ya, tapi dianggap sebagai saham syariah gitu ya. Ya ini kan eksesnya syariah atau tidak syariah dulu? Syariah. Kalau eksesnya syariah berarti kan dia secara ini berdasarkan standar yang ditetapkan ya oleh misalnya ulama yang menaungi exchange, atau bahkan kalau saham itu bukan ditentukan oleh bursanya tapi ditentukan oleh suatu indeks ya, disebut dengan misalnya Dow Jones Islamic ya. Stanley Islamic itu mereka biasanya kerjasama dengan ulama-ulama yang buka konsultan, jadi memang ulama yang memang fokus ke apa namanya Islamic finance, misalnya ada misalnya ya
ada ulama yang tergabung ke dalam AOIV misalnya, yang international standard itu yang di Bahrain, kemudian dia membuka konsultan. Nah biasanya kalau untuk saham itu banyak bursa-bursa yang bekerja sama dengan mereka untuk menerbitkan standar syariah untuk aset-aset saham. Sehingga kalau misalnya exchange-nya syariah dan sudah ada aset tersebut di dalamnya, berarti sudah dianggap sebagai syariah secara prinsipal yang ditentukan oleh ulama tersebut. Nah, nextnya berarti adalah kalau saya punya sikap nih, misalnya saya memboikot perusahaan tersebut karena misalnya ya membantu Israel atau misalnya merusak lingkungan gitu ya, maka tentunya kita boleh banget untuk stick dengan kita punya sikap dan tidak usah membeli aset tersebut. Karena tadi saya bilang halal itu belum yang paling menarik itu orang suka punya pendapat aneh bahwa kalau halal harus dibeli, itu siapa yang ngajarin gitu loh. Kalau misalnya halal ya mau beli silahkan, nggak pakai silahkan, mau dibuang ya jangan, kalau dibuang jangan ya. Tapi kalau halal yang mau dipakai silahkan, nggak dipakai yang silahkan. Halal itu kan hanya permissibility, bukan kewajiban. Kalau misalnya halal itu harus dipakai, ya berubah dari halal menjadi wajib, dari mubah menjadi wajib gitu ya. Itu adalah jawaban untuk yang pertanyaan kedua tadi Mas. Jadi kalau misalnya punya stance ya silahkan dijalankan, kita kan punya idealisme, dan silahkan tidak membeli saham tersebut, cari saja yang nyaman. Baik, Jazakallah Ustadz atas ilmunya. Kita beralih kepada pertanyaan jamaah akhwat. Silakan satu pertanyaan jamaah akhwat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Afwan Ustadz, sebelumnya saya pengen tanya, kalau pertanyaannya di luar tema boleh atau enggak ya Ustadz? Untuk saat ini kita fokuskan dulu kepada pembahasan hari ini, halal haram kripto Ibu. Oh, di luar tema maksudnya tadi? Iya di. Oh ya udah. Afwan Ustadz, di awal tidak ada pertanyaan yang terkait kripto. Afwan Ustadz, ini baru ada pertanyaan baru yang terkait kripto. Silakan jamaah akhwat. Tidak ada. Tadi ada satu baru tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya Ustadz. Yang ingin saya tanyakan mungkin kepada Ustadz Devin. Ustadz kan aset kripto itu ada yang di backup oleh emas. Nah, kenapa tidak membeli emasnya langsung gitu? Nah, ini kebetulan diskusi dengan teman saya gitu ya, pernah ada pembahasan seperti itu. Kemudian yang kedua, teman saya juga pernah menanyakan, dan ini saya juga nggak bisa jawab Ustadz. Di Arab itu kan Bitcoin itu sudah dijadikan currency juga yang diperbolehkan gitu untuk melakukan transaksi dan bahkan menjadi aset digital terbesar di Arab gitu. Nah ini kan berarti ada mufti yang menghalalkannya ya Ustadz. Nah itu muftinya dari mana? Karena sebagian orang berpaham bahwa kalau muftinya dari Riyadh ya itu mereka CS-nya Amerika gitu, seperti itu. Nah, ini saya juga bingung gitu. Dan untuk yang ketiga mungkin kepada Ustadz Erwandi, mohon izin Ustadz. Saya dari Riyadh, Ibu. Anda bertanya kepada orang Amerika berarti silahkan. Masya Allah. Ya mohon diluruskan ya Ustadz. Kalau harta kita dibelikan aset emas, aset seperti emas, tanah gitu, itu kan emas itu kan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui ya Ustadz. Kemudian membelinya juga, membeli dan menjualnya sulit kalau asetnya tanah gitu di zaman sekarang. Makanya sebagian orang berpendapat aset kripto ini menjadi salah satu solusi yang bisa dibeli oleh masyarakat dalam jumlah yang tidak harus besar gitu jumlahnya. Nah, bagaimana Ustadz menyikapi hal tersebut? Ya, baik. Mohon maaf, Ustadz apa terdengar jelas pertanyaannya? Terdengar banget Mbak, santai aja. Jelas Ibu, jelas Ibu. Insya Allah bisa dipahami. Insya Allah kita langsung bisa beralih kepada Ustadz Devin untuk pertanyaan yang satu dan
Ustaz Irwan dulu nggak apa? Paham. Ustaz mungkin? Dia minta antum, Ustaz. Oke. Masya Allah. Sebenarnya- Ustaz. Iya, jawaban pertanyaan pertama saya mikirnya sama kok kayak Mbak, ngapain beli kriptonya kalau misalnya ada emasnya, itu satu. Jadi saya tetap kalau misalnya ditanya, kan soalnya banyak sekarang yang nanya ya, bagusnya beli emas digital, emas kripto apa emas fisik? Beli toko emas saya bilang. Jadi tetap yang terbaik itu kalau emas harus beli physical. Itu dari segi bahwa idealnya kita harus beli physical emas. Bahkan simpan sendiri dan lain sebagainya gitu ya. Itu jawaban pertanyaan pertama singkat dari segi preferensi. Kalau dari segi syariat, kenapa produk tersebut ya, produk kripto emas itu ada yang muncul bahkan dilabeli syariah? Karena ada sebagian ulama yang tergabung di AOIV ya, jadi Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution ya, yang di Bahrain itu mengeluarkan standar bahwa emas boleh diperdagangkan secara digital jika fisiknya disimpan di dalam gudang. Itu tentunya bisa jadi kajian terpisah lagi, jadi saya nggak mau memperpanjang masalah itu. Jadi ini saya menjelaskan kenapa produk itu jadi ada gitu ya. Tapi kalau ditanya saya ya, saya sih lebih mending ke langganan toko emas saya gitu ya buat beli emas gitu. Nah, lalu yang kedua, kalau ditanya mufti yang menghalalkan jadi CS-nya Amerika gitu ya, saya juga aneh ya, maksudnya itu kan harus dibuktikan ya penuduhan tersebut gitu ya, bahwa misalnya ada Syekh Sa'ad Al-Khotlan gitu ya yang menghalalkan Bitcoin. Lalu kemudian Mbak misalnya mikir, oh Syekh Sa'ad Al-Khotlan itu temannya Trump, itu buktinya dari mana gitu loh. Itu kan sebenarnya kan pertanyaan saya tuh di situ. Jadi kalau misalnya ada pemikiran seperti itu, sepertinya harus ada bukti yang benar-benar kuat. Nah, Ustaz, tafadhol untuk Pertanyaannya apa tadi? boleh dibantu Ibu pertanyaannya dipadatkan saja. Yang terakhir, yang ketiga. Singkat saja. Sebelum kita memasuki waktu asar. Iya, mohon maaf Ustaz. Jadi untuk pertanyaan yang ketiga itu kan aset, jika membeli aset fisik, aset tetap seperti tanah atau misalnya emas, itu kan modalnya harus besar ya Ustaz, dan itu dikuasai justru oleh para pemilik modal yang besar. Makanya aset digital itu yang tidak ada fisiknya menjadi solusi gitu bagi sebagian masyarakat yang tidak memiliki modal banyak untuk membeli emas ataupun tanah. Bagaimana pandangan Ustaz terkait hal tersebut? Tafadhol Ustaz. Wallahu alam, ini khilafil waqi'. Kenyataan sekarang emas ada 0,1 gram. Ya, berapa harganya? 200.000. Ya, 200.000 ada. Anda bilang harus aset besar, ya enggak juga. Tanah juga Anda kalau enggak punya uang untuk beli lahan tanah, sewa bisa. Tidak punya uang pun Anda bisa tenaga, Pak, saya garap tanah Anda, hasilnya kita bagi 2 ya. Bisa. Gak ada alasan. Dan lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia. Wallahu a'lam. Mengenai tadi saya ingatkan, luhumul ulama'i masmumatun, kata Al-Imam An-Nawawi. Daging para ulama itu beracun. Siapa yang memakannya mengatakan ulama Riyadh, ulama Mesir begini begitu, racunnya akan berpindah kepada Anda karena Anda memakannya. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan jangan diulangi lagi. Kalau Anda mengatakan si fulan saja ghibah sama memakan daging bangkai dia, apalagi ini ulama Riyadh. Ulama Riyadh bukan 1, ratusan dan bahkan ribuan. Dan itu berbahaya bagi kehidupan kita sebagai seorang muslim, mencela para ulama kita sendiri. Wabillahi taufiq. Izin untuk kesimpulan akhir Ustaz sebelum kita menutup kajian pada siang hari ini. Seorang muslim wajib menanyakan kepada ahlinya, orang yang dia yakini bisa menjadi referensinya ketika nanti ditanya di hari akhirat.
ini kenapa engkau lakukan? Bila dia mengatakan, saya bertanya ke Ustadz Fulan. Kata Allah, Ustadz Fulan sudah sampai derajat ulama. Tidak tahu saya, Anda akan dipermalukan di hadapan manusia. Maka bertanya kepada ahlinya yang Anda percaya, dia akan menjawab seperti yang dia ketahui dari kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga aman dunia dan akhirat Anda. Dan jangan orang-orang ini yang menjadi referensi penghubung antara manusia dengan Allah Azza wa Jal kita remehkan, kita cemoohkan, kita hina, kita ghibah. Wabillahi taufiq. Nah, Ustaz Zaklair, izin untuk closing statement pada siang hari ini Ustaz Devin Halim. Iya, jadi sekarang tuh banyak kaum muslimin yang masuk ke industri, bukan hanya kripto, bahkan industri investasi apapun dengan harapan bisa tanda kutip kaya dengan mudah ya. Sebenarnya kan apa ya, itu adalah ilusi yang sebenarnya diciptakan oleh kepalsuan sosial media ya sebenarnya kan, tanda kutip. Jadi kita harus mempelajari secara detail ya kalau misalnya kita mau melakukan apapun, dan jangan pernah punya ilusi bahwa segala sesuatu itu mudah, padahal sebenarnya itu tidak semudah itu. Dan yang kedua, tentunya kita juga harus memiliki kesadaran bahwa tindakan yang kita lakukan itu ketika terbawa nafsu bisa merugikan banyak orang. Termasuk yang paling bahaya itu adalah ketika kita melakukan trading secara sembarangan gitu ya, lalu kemudian kita terjebak ke dalam skema yang merugikan kita dan akhirnya keluarga kita yang akhirnya menanggung akibat kecerobohan kita semua gitu loh. Nah, Ustaz, Masya Allah. Terima kasih atas ilmu dan diskusi pada siang hari ini. Semoga ilmu dan diskusi pada siang hari ini bisa memberikan kita pencerahan bagaimana kita bisa mengambil dan juga mencari harta yang memang benar-benar ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kaidah syariah yang telah ditentukan oleh Islam. Kita tutup untuk pertemuan dan diskusi kajian pada siang hari ini. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih jazakumullah untuk kawan-kawan dan para jamaah Bapak Ibu sekalian. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.